Kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Lee. Dia seorang sniper handal dan pembunuh bayaran yang terkenal. Pada suatu hari, dia dihubungi oleh seorang mantan agen rahasia yang mengaku bernama Mary. Rupanya saat itu Mary yang sudah tahu akan kehebatan Lee yang di atas rata-rata pembunuh bayaran biasa, menawarkan sebuah misi rahasia kepada Lee dengan bayaran yang fantastis. Mendengar uang yang cukup untuk modal pensiun, Lee pun memutuskan untuk mengambil misi tersebut. There's not a lot of reasons for me right now. Kemudian scenes berpindah pada seorang perempuan bernama Trasa yang tengah fokus dengan snipernya. Rupanya Trasa juga seorang sniper yang cukup terkenal dengan kehebatannya. Dan itu terbukti saat dia berhasil menghabisi target dengan satu tembakan meski jaraknya cukup jauh dan berhasil menyelesaikan misi dengan mudah. Setelah itu Trasa berziarah ke makam ibunya dan bertemu dengan ayahnya Trasa yang juga berada di sana. Saat itu ayahnya Trasa yang bernama John meminta Trasa untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia tidak mau kehilangan Trasa setelah istrinya meninggal. Sebenarnya Trasa juga berniat untuk berhenti karena pekerjaan itu membuat hidupnya tak tenang dan selalu dihantui mimpi buruk dari rasa bersalahnya atas banyaknya nyawa yang telah dia renggut. Namun sayang, Trasa harus menunda niatnya untuk pensiun sampai misi terakhirnya selesai. Dan oleh karena itu, Trasa tidak bisa menemui ayahnya sampai tahun depan. Mendengar hal itu, John merasa khawatir bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Trasa karena penyakit kankernya yang sudah parah. Bahkan dokter sudah memvonis bahwa John tak akan mampu bertahan sampai tahun depan. Wherever you are, you light a candle for me, you look at the hunter in the night. Singkat waktu, Lee sudah berada di dalam pesawat menuju lokasi dengan beberapa petugas yang mengantarnya. Kemudian Lee diminta untuk menyerahkan semua alat komunikasi dan barang-barang yang dia punya. Kemudian terjun menggunakan parasut setelah mendapatkan petunjuk dan arahan. Setelah mendarat, Lee harus berjalan sejauh kurang lebih 40 km ke arah utara untuk tiba di lokasi. Sampai akhirnya, Lee bertemu dengan seorang tentara yang bernama Jess. Rupanya Lee ditugaskan untuk mengganti Jess yang sudah bertugas di sana selama setahun penuh. Setelah berkenalan, Lee dibawa ke markas tempat di mana Lee akan tinggal dan menjalani tugasnya, yaitu sebuah menara yang terletak di pinggir jurang. Dan semua kebutuhan Lee sudah tersedia di tempat itu untuk 1 tahun penuh, termasuk makanan dan sabun. Setelah itu Jess juga menjelaskan bahwa di sisi lain jurang juga ada menara pengawas dan petugas yang menjalani pekerjaan yang sama. Namun mereka dilarang untuk bertemu dan hanya harus menjalani tugas masing-masing. Dan saat Lee menanyakan apa yang ada di bawah jurang, Jess juga tidak diberitahu karena yang dia tahu dari petugas sebelumnya bahwa di bawah jurang ada sebuah gerbang neraka. Dan karena itu, mereka ditugaskan untuk mencegah makhluk apapun yang keluar dari sana, bahkan seekor binatang sekalipun. Pada esok harinya, Jess dijemput oleh helikopter karena tugasnya sudah selesai. Namun pada saat akan naik pesawat, para petugas malah menghabisi Jess karena rupanya itu perintah dari Mary agar rahasia misinya tetap terjaga. Dan sepertinya hal itu juga akan terjadi kepada Lee di kemudian hari jika misinya sudah selesai. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Lee menyibukkan diri dengan mengecek dan memperbaiki semua peralatan dan fasilitas yang ada di menara pengawas, termasuk mengecek persenjataan dan perangkap yang ada di tepi jurang. Bahkan selama Lee berada di tempat itu, Lee juga sering memperhatikan petugas yang ada di seberang jurang, yang ternyata adalah Trasa. Semakin hari, Lee semakin tertarik dengan sosok Trasa, karena meski dia seorang perempuan, Lee yakin bahwa Trasa bukan perempuan biasa dan pasti memiliki skill dan kemampuan yang hebat hingga Trasa ditugaskan di tempat itu. Hingga pada suatu malam, Lee mendengar ada suara tembakan dari arah menara tempat Trasa berada. Dan pada saat Lee mengeceknya, rupanya Trasa sengaja melepaskan tembakan untuk menarik perhatian Lee dan mengajak Lee untuk berkomunikasi lewat sebuah tulisan. Hingga di hari-hari berikutnya, itu yang selalu mereka lakukan untuk berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Bahkan saat Trasa berulang tahun, Trasa mengajak Lee untuk saling menunjukkan skillnya masing-masing dalam menembak. Hingga pada malam itu, menjadi malam yang cukup berisik dengan suara tembakan. Namun di tengah keseruan, tiba-tiba Trasa merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah jurang. Dan pada saat mengeceknya,
Terasa dan Lee melihat ada banyak makhluk mengerikan seperti zombie yang bergerak naik ke atas melalui dinding jurang. Hingga Terasa dan Lee pun segera membantai mereka dengan tembakan. Beberapa lama kemudian, Lee dan Terasa berhasil menghalau makhluk-makhluk tersebut meski Terasa sempat terluka karena terkena serpihan dari ledakan sebuah ranjau yang terpasang di dinding jurang. Pada pagi harinya, Lee terjun ke tebing jurang untuk mengganti ranjau yang meledak tadi malam. Singkat cerita, hari demi hari, Lee dan Terasa semakin akrab meski terpisah oleh jurang dan hanya bisa berkomunikasi dari kejauhan melalui tulisan. Hingga pada suatu hari, Terasa teringat dengan ayahnya yang membuat dia sedih. Kemudian Terasa membagikan perasaannya dengan Lee hingga pada esok harinya, Lee berencana untuk menyeberang jurang dan menemui Terasa meski itu dilarang. Dan Lee pun mulai menyiapkan beberapa peralatan untuk membantu penyeberangan dan dibantu oleh Terasa. Hingga pada akhirnya Lee berhasil menemui Terasa, bahkan Lee sempat memberi Terasa bunga yang dia bawa dari seberang. Setelah itu Terasa mempersilahkan Lee untuk mandi, sementara Terasa menyiapkan makanan untuk mereka berdua dan menyiapkan pakaian ganti untuk Lee. Setelah itu Lee dan Terasa menikmati waktu bersama dengan bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Hingga pada malam harinya, terjadilah adegan patuk-matuk yang sangat membagongkan. Hingga di keesokan harinya, saat Lee bersiap untuk kembali ke tempatnya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hingga membuatnya terjatuh ke bawah jurang. Melihat hal itu, Terasa memutuskan untuk menyusuli dan terjun ke bawah jurang. Beberapa lama kemudian, Lee yang tersangkut di sebuah pohon baru tersadar dari pingsannya dan mendapati ada seekor makhluk yang mendekatinya. Kemudian Lee pun langsung menembak makhluk tersebut. Tak cukup sampai di situ, saat Lee terjatuh ke tanah, Lee hampir dimakan oleh akar-akar pohon yang bergerak dan menarik tubuhnya ke dalam tanah. Untungnya Terasa keburu datang dan berhasil menyelamatkan Lee. Namun beberapa saat kemudian, Lee dan Terasa kembali dikejutkan oleh beberapa zombie berkuda yang menyerang, hingga mereka pun berjibaku untuk melawan. Setelah berhasil menjatuhkan para zombie, Lee kemudian mengecek jasad para zombie tersebut dan di situ Lee mengetahui dari Jess yang sempat bercerita bahwa zombie-zombie itu adalah para tentara yang dulu pernah dikerahkan untuk mengatasi masalah yang terjadi di bawah jurang. Namun dari 2000 pasukan yang dikerahkan, tak ada satupun yang berhasil kembali dari bawah jurang. Setelah itu Lee dan Terasa bergerak untuk mencari jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Dan di setiap langkah, mereka menemukan banyak sekali tengkorak manusia yang berserakan, juga binatang dan tanaman-tanaman yang aneh. Setelah itu Lee dan Terasa menemukan beberapa bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Lalu mereka mendengar ada suara-suara aneh yang bergerak mendekati, hingga Lee dan Terasa memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bangunan bekas gereja. Dan di sana mereka menemukan sisa-sisa jasad manusia yang terbungkus jaring laba-laba, yang membuat mereka semakin tak mengerti apa yang sedang terjadi di tempat itu. Lalu tak lama kemudian, ini yang terjadi. Di tengah gempuran laba-laba zombie yang berbentuk tengkorak manusia, dari arah luar muncul beberapa zombie yang menerobos masuk yang membuat Lee dan Terasa semakin kewalahan. Hingga mereka memutuskan untuk kabur dari tempat itu, lalu menemukan sebuah pintu dan masuk ke dalamnya untuk berlindung. Yang ternyata pintu itu mengarah ke sebuah ruangan rahasia bekas
Setelah menyisir ke beberapa ruangan, Lee menemukan sebuah rekaman video yang menjelaskan bahwa pada tahun 1946, saat seorang ilmuwan bernama Robert menemukan teknologi nuklir, beberapa negara barat dan timur bergabung untuk menciptakan senjata biologis dan melawan Amerika. Namun pada saat proses produksi, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat senjata biologis mereka mengalami kebocoran dan mengkontaminasi semua makhluk hidup yang ada di tempat itu, dan membuat mereka bermutasi menjadi zombie yang tak bisa mati. Mengetahui hal itu, Lee dan Terasa menyadari bahwa para zombie itu sengaja tidak dimusnahkan agar bisa digunakan untuk pasukan perang. Kemudian Lee dan Terasa juga harus segera pergi dari tempat itu agar tidak ikut terkontaminasi dan berubah menjadi zombie. Namun pada saat mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, mereka kembali mendapat serangan dari para zombie, bahkan Terasa berhasil tertangkap. Mengetahui hal itu, Lee pun berusaha mengejar Terasa yang dibawa ke suatu tempat. Dan saat Lee tiba di tempat tersebut, Lee yakin bahwa tempat itu adalah tempat penyimpanan reaktor nuklir yang dijelaskan dalam video rekaman sebelumnya. Sementara itu Terasa berusaha untuk melepaskan diri hingga dia berhasil dan melawan para zombie agar bisa segera kabur. Dan di tengah pertempuran, untungnya Lee keburu datang membantu dan berhasil menjatuhkan para zombie. Setelah itu Lee dan Terasa menuju suatu tempat yang penuh dengan akar pohon yang sangat mengerikan dan dipenuhi oleh jasad-jasad manusia yang sudah bermutasi menjadi zombie. Tak ada pilihan lain, karena itu jalan satu-satunya untuk kabur. Lee dan Terasa terpaksa harus melewati tempat tersebut, dan baru saja setengah perjalanan, akar-akar pohon itu mulai bergerak dan mencoba untuk menangkap mereka. Hingga ini yang terjadi. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Lee dan Terasa tiba di sebuah gudang lalu menemukan sebuah mobil usang. Kemudian Lee dan Terasa mencoba untuk memperbaiki mobil tersebut agar bisa keluar dari tempat itu lebih cepat. Singkat waktu, akhirnya Lee dan Terasa berhasil memperbaiki mobil tersebut dan bergegas keluar. Tak jauh dari sana, Lee melihat ada sebuah benda yang mirip dengan proyektil bom atom yang letaknya tak jauh dari posisi reaktor nuklir, yang membuat Lee teringat dengan sistem protokol keamanan darurat yang jika sistem itu menyala, maka bom atom itu akan meledak. Dan dapat dipastikan bahwa Lee dan Terasa tak akan pernah bisa selamat. Untungnya beberapa lama kemudian, Lee dan Terasa berhasil menemukan tali yang digunakan untuk menyeberang jurang. Lee dan Terasa berencana untuk naik ke atas jurang menggunakan mesin mobil sebagai penarik. Namun di perjalanan, proses penarikan terhenti karena terganggu oleh para zombie yang juga ikut naik. Hingga Lee dan Terasa pun berjibaku untuk menghentikan mereka. Levi? Karena terlalu banyak zombie yang menyerang, Lee pun memutuskan untuk membakar mereka menggunakan sisa bahan bakar yang ada di mobil. Setelah ada kesempatan, Lee berusaha untuk memotong tali dan berhasil selamat dari para zombie, lalu naik dan keluar dari jurang terkutuk itu. Namun setelah berada di atas, Lee dan Terasa harus menunggu selama 5 hari untuk memastikan bahwa mereka ikut terkontaminasi atau tidak. Dan jika dalam 5 hari muncul perubahan mutasi pada tubuh mereka, maka Lee dan Terasa berniat untuk kembali terjun ke dalam jurang karena mereka tidak mau menjadi zombie yang menjadi ancaman bagi dunia. Namun jika mereka tidak terkontaminasi, mereka berencana untuk menghancurkan jurang tersebut dan kabur ke sebuah tempat terpencil untuk menjalani kehidupan baru lalu berkembang biak. Setelah itu Lee kembali ke menara untuk memberikan laporan ke markas pusat agar mereka tidak curiga. Dan pada saat Lee memberikan laporan pada Mary, tiba-tiba Mary bertanya apakah Lee pergi ke bawah jurang karena markas mendeteksi adanya aktivitas sistem elektronik dari bawah jurang. Namun saat itu Lee tidak mengakuinya.
Mencurigai bahwa Lee sudah berbohong, Mary pun memberi tugas pada Lee untuk menghabisi Terasa. Karena jika bukan Lee yang turun ke bawah jurang, berarti Terasa karena hanya mereka berdua yang bertugas di tempat itu. Setelah itu Mary memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap pergi ke jurang dan berniat untuk menghabisi Lee dan Terasa. Bahkan Mary juga berniat untuk ikut guna memastikan bahwa rahasia misi dan fakta yang ada di bawah jurang tetap terjaga. Pada esok harinya, saat Lee dan Terasa bersiap untuk pergi dari tempat itu, mereka mendengar ada suara helikopter yang mendekat menuju tempat mereka. Menyadari ada bahaya, Lee meminta Terasa untuk kabur lebih dulu, sementara Lee mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan berlari ke dalam hutan. Mengetahui bahwa Lee dan Terasa sudah kabur, Mary pun memerintahkan anak buahnya untuk memburu Lee dan Terasa menggunakan drone yang dilengkapi dengan senjata otomatis. Namun meskipun sudah ditemukan, Lee dan Terasa berhasil menjatuhkan drone-drone tersebut dengan mudah. Setelah itu Lee dan Terasa bersiap untuk menembak dengan snipernya, lalu membidik sebuah bom yang dipasang di menara hingga alarm berbunyi dan mengaktifkan sistem protokol keamanan darurat. Mengetahui hal itu, Mary bergegas mengajak anak buahnya untuk segera pergi dari tempat itu karena dia tahu bahwa bom atom yang ada di bawah jurang akan meledak dalam waktu 2 menit. Dan tak lama kemudian, bom itu pun meledak dan menghancurkan jurang beserta daerah sekitarnya, termasuk Mary dan anak buahnya yang tak sempat pergi jauh. Setelah itu Lee dan Terasa pergi ke tempat yang sudah direncanakan oleh mereka untuk bertemu. Namun setelah beberapa hari menunggu, Terasa bisa bernapas lega karena ternyata dia tidak terkontaminasi. Namun sayang, Lee tak kunjung datang hingga membuat Terasa berpikir bahwa Lee sudah tewas dalam ledakan atau terkontaminasi, hingga membuat Terasa merasa sangat bersedih. Singkat waktu, 1 bulan kemudian, setelah Terasa menjalani kehidupan barunya sebagai pelayan sebuah restoran, tiba-tiba Lee datang menemuinya dan meminta maaf karena saat itu dia tidak bisa datang menemui Terasa di tempat pertemuan karena ternyata dia terluka parah dan harus mendapat perawatan. Setelah itu Lee dan Terasa pun memutuskan untuk menjalani hidup baru seperti yang sudah mereka rencanakan dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film The George 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.